Oke, teman-teman, boleh silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Kita bisa mulai. Bentar. Ya, insya Allah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shroli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Dr. Wido Supraha selaku narasumber tausiah pengajian bulanan malam ini. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan kali ini adalah kali kedua beliau ada mengisi tausiah. Betul ya, Ustadz ya? Yang terhormat juga kami tujukan kepada Bapak Ibu Guru. Kebetulan yang sudah hadir di sini ada Ibu Budi. Terima kasih Bu Budi yang sudah menyempatkan untuk hadir pada acara malam hari ini. Kemudian juga saya yang terhormat juga yang saya banggakan teman-teman pengurus MTA Alumni 2889 dan juga tak lupa teman-teman alumni yang hadir pada pengajian bulanan MTA 2889 yang ke-10 pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Pertama-tama tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, sebelum kita mulai acara hari ini, ada baiknya akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang dilakukan oleh MC, kemudian dilanjutkan dengan tilawah dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh rekan kita Zaitunah dan Yunida, kemudian tausiah yang akan dilanjutkan tanya jawab oleh Dr. Wido Supraha. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kuis, kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus MTA 2889 dan juga launching logo MTA 2889 dan terakhir akan ditutup dengan doa. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan saldo pada rekening MTA 2889 sampai per hari ini adalah sebesar 10.324.970. Demikian adalah saldo yang sudah terhimpun dari infak rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas donasi yang sudah diberikan. Semoga MTA 2889 akan selalu istiqomah untuk menyelenggarakan kegiatan pengajian ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, maka kita akan memulai acara malam ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh rekan kita Zaitunah dan sari tilawah oleh Saudara Yunida dengan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ida sudah memberi kesempatan kepada saya. Selamat malam Bapak Ustadz Wido dan juga teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, lancar pengajian malam ini. Baik. Izinkan saya membaca sedikit ayat Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi min
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu dalam beberapa hari tertentu. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah dengan petunjuknya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu. Karena itu Allah mengampuni dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Saudara Vivi dan untuk Yunida. Teman-teman, saat ini kita telah sampai hampir ya, insya Allah besok itu di nisfu Sya'ban. Kemudian doa-doa sudah mulai dipanjatkan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami kepada Ramadan. Untuk menyambut Ramadan ini tentunya kita ingin amal dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu bekal apa yang sebaiknya kita persiapkan dalam menghadapi Ramadan kali ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan kalau boleh ditambahkan, bekal apa yang kita harus persiapkan agar kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dengan itulah maka malam ini kita akan mengisi tausiah malam ini dengan judul Akhlak Rasulullah Menyambut Ramadan. Kepada Ustadz Dr. Wido Supraha, kami persilahkan untuk memberikan tausiahnya kurang lebih sekitar 45 menit. Kami persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alumni SMAN 27 yang terlihat SMA udah ganti ya, SMA 28. 89 apa nih? 28 angkatan 89 ya. Alumni SMAN 28 angkatan 89. Yang terlihat di sini ada Ibu moderator, Ibu Yunida, Ibu Vivi, Ibu Sekar, Ibu Wika, Ibu Eliza, Bapak Manca dan Bapak Febrian Nur, dan Bapak Fatah. Dan Bapak Ibu lainnya yang belum bisa menampilkan mungkin karena ada kesulitan. Saya ucapkan uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga Bapak Ayib yang juga hadir.
Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, di mana temanya adalah akhlak Rasulullah menyambut Ramadan. Tema ini menjadi menarik karena memang Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW itu terdapat suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Dan sebagaimana Nabi SAW juga para sahabatnya, para ulama di masa lalu itu bahkan sudah mempersiapkan bulan Ramadan itu jauh-jauh hari. 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah mempersiapkan segala-galanya, dan semakin mempersiapkan di 2 bulan menjelang. Makanya ada satu doa dalam hadis dengan derajat yang lemah, yang dimana Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab yang sudah lewat, berkahilah kami pula di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami hingga bertemu dengan bulan Ramadan. Dan malam ini kita sudah di tanggal 14 Sya'ban, yang berarti besok sudah pertengahan bulan Sya'ban. Dalam satu riwayat dari Ibn Khuzaimah bahwa, mohon maaf, ini sharingnya belum boleh ya, boleh diizinkan screen sharing ya. Jadi dalam sebuah riwayat dari Salman Al-Farisi, di mana Rasulullah SAW berkhutbah ketika menjelang menjelang berpuasa. Nah, ini hadisnya cukup panjang ya, yang kira-kira isinya adalah dorongan untuk mempersiapkan Ramadan lebih baik lagi. Jadi kata Nabi SAW, ya, faqala ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad azallakum syahrun azim. Kalian ini sudah dinaungi bulan agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang bagusnya itu lebih bagus dari 1000 bulan. Ya. Dan ini adalah merupakan keutamaan dari bulan Ramadan ini, di mana kita ini diberikan kesempatan untuk berpotensi mendapatkan malam 1000 bulan. Mengingat umur kita cuma terbatas. Nabi saja umurnya hanya 63 tahun. Ya. Jadi kalau angkatan 89, berarti rata-rata in average berapa tuh usianya? 99, 2009, 5152 Ustaz. 30. Oh iya, udah 51 ya, masih muda berarti. Ya, masih muda. Masih panjang perjalanan insya Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keberkahan ketaatan. Amin. Jadi malam, hatta kalau kita umurnya 80 tahun pun,
kita masih kalah dengan umur umat Nabi Nuh alaihissalam yang usia dakwahnya saja 950 tahun. Maka Nabi mendorong kita mencari dan mengejar malam Lailatul Qadar itu agar kemudian agar kemudian kita itu siap ya untuk menyaingi ya orang-orang sebelum kita yang soleh-soleh. Dan tentunya kalau kita bisa dapatkan satu malam saja di tahun besok atau di tahun ini, itu sudah lebih baik dari 83 tahun 3 bulan. Beribadah terus-menerus gitu. Bandingkan kita sudah umur 51 tahun, mungkin ibadahnya atau yang diniatkan ibadah mungkin sekitar 10 tahun. Ya, mungkin ya, tapi mudah-mudahan tidurnya kita pun kalau bisa diniatkan ibadah. Makanya kalau semuanya apa yang disebut niat ibadah itu? Ketika semua amalan kita diawali dengan basmalah. Kita mau tidur, ya baca basmalah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, aku menyebut namamu yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, kalau kita sudah baca itu, baca zikir, kita usapkan ke tubuh kita, seterusnya berarti kita sudah berniat ibadah itu. Ya, hatta tidur pun insya Allah bernilai ibadah, karena tidur itu sesuai syariat. Apalagi amal-amal yang lain, hendaknya adalah amal yang harusnya diawali dengan basmalah. Ya, harusnya diawali dengan basmalah. Supaya amalan itu bernilai ibadah, berkah. Ya, kalau dia diawali dengan 19 huruf, ya, Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, insya Allah kita tidak akan ketemu dengan 19 malaikat zabaniyah. Ya. Kembali kepada khutbah Nabi SAW mengatakan, Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah menjadikan puasa di bulan ini sebagai kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan ibadah di malam harinya berupa qiyamul lail merupakan tatawwu'. Tatawwu' itu ibadah tambahan. Ya. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwah. Siapapun yang taqarruban ilallah. Taqarrub itu artinya mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini, maka ia akan seperti melakukan ibadah wajib pada bulan selain Ramadan. Jadi amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, dia seperti amalan ibadah wajib pada bulan selain Ramadan. Waman adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Dan barang siapa yang dia melakukan ibadah yang sifatnya wajib, ibadah fardu di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan seperti 70 kali ibadah fardu di bulan selain Ramadan, gitu. Jadi ini bulan dilipat gandakan amal kalau begitu, ya. Jadi kalau ibarat kita, kalau kita kan mengertinya kalau dapat gaji gitu ya. Kalau dapat gaji kita langsung fresh karena dapat uang fresh gitu. Nah, setiap bulan kita dapat gaji. Nah, di bulan Ramadan kita dapat 70 kali lipat dari gaji yang kita berikan. Nah, itu betapa bahagianya. Nah, kira-kira itulah yang kemudian kita dapatkan. Ibaratnya kalau hansip ya, di bulan Ramadan digaji jenderal, kira-kira begitu. Nah, tentu dia akan bersemangat dan tidak akan menyia-nyiakan. Kemudian kata Nabi, wa huwa syahrus sabri was-sabru sawabuhul jannah. Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Dan jangan lupa sabar itu pahalanya apa? Jannah. Ya, makanya kalau ada orang yang mengganggu kita di bulan Ramadan, kata Nabi, katakan ini shaim.
inni shaim. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Ya, karena apa? Puasa itu adalah ibadah yang sadar betul bahwa kita harus berada dalam kesabaran. Makanya kalau kita lihat Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-46 ya, atau 45, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau kalian punya masalah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Ya, jadi kalau kita punya masalah, minta tolongnya dengan apa? Dengan sabar dan dengan sholat. Nah, sabar itu bermakna dua. Bisa sabar dalam makna yang sebenarnya, bisa sabar dalam makna berpuasa. Ya, bisa sabar dalam makna berpuasa. Makanya kata Ibn Katsir, syahrul Ramadan disebut syahrus sabar. Karena makna sabar juga bermakna as-saum. Dan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tapi ini tidak mungkin ya kecuali dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk, yang tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan bahwa Ramadan juga wasyahrul muwasah. Ramadan adalah bulan peduli. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus peduli dengan tetangga kita. Kalau kita jadi pemerintah, pemerintah pun harus lebih peduli kepada rakyatnya. Maka kepedulian itu yang harus kita hadirkan. Jadi kalau kita ingat bulan Ramadan, yang kita ingat bukan sekedar puasa, tilawah Quran, gitu kan, menyiapkan sahur untuk keluarga dan berbuka, tapi kita harus juga menyiapkan apa yang kita bagi kepada tetangga kita. Apa bentuk-bentuk kegiatan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan yang dampaknya lebih luas, misalkan. Nah, itu syahrul muasah. Jadi makom kita sudah makom mikirin orang lain, bukan sekedar mikirin diri kita dan keluarga kita. Ya, itu makom-makom kita awal ketika belajar, kita memikirkan diri kita dan keluarga kita. Tapi begitu meningkat makom kita, kita mulai bicara memikirkan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya insya Allah kata Nabi SAW, wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min. Bulan Ramadan itu bulan di mana rezeki orang mukmin ditambahi. Ya, rezeki orang mukmin insya Allah ditambahi. Rezeki itu sebenarnya ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ya. Rezeki yang nampak, misalkan jiwa kita tenang, bahagia, nyaman, itu rezeki juga. Ya, daripada kita dapat uang banyak tapi nggak tenang, nggak nyaman, ya kan? Jarang ketemu, ya. Nah, maka kalau ada orang di bulan Ramadan gelisah, maka dipertanyakan kekuatan imannya. Kenapa dia gelisah? Jangan-jangan dia memikirkan sesuatu yang nggak perlu dipikir. Misalkan dia mikirin, bisa beli baju lebaran nggak ya? Misalkan ya. Nanti bisa pulang kampung nggak ya? Gitu ya. Nanti saya bisa buat lontong basi nggak ya lontongnya? Nah, itu sesuatu yang kita nggak perlu pikirkan. Ya, kalau lontong sih sudah ada pakar lontong ya. Tinggal kita pesan saja sama ahli lontong. Daripada kita belum pernah buat lontong, coba-coba buat lontong, ya kan? Basi juga, kita nggak beribadah juga, gitu ya. Jadi semua itu diserahkan pada ahlinya. Nah, kata Nabi SAW dalam khutbah yang panjang ini, beliau mengatakan, man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan li dzunubihi. Siapapun di bulan Ramadan ini yang dia begitu senang memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, ya kan, maka itu akan menjadi ampunan bagi dosa sang pemberi. Ya, bahkan wa itqa raqabatihi minan nas. Ya, bahkan itu juga merupakan minan nar, ya, membebaskan dia dari api nerakanya Allah. Oke, kalau kita umroh di bulan Ramadan itu banyak sekali orang-orang yang
menarik kita, mengajak kita untuk buka bersama mereka, ya, melayani mereka. Jadi di Makkah Madinah itu orang tuh tidak berpikir jualan di bulan Ramadan. Yang dia pikir berbagi di bulan Ramadan. Ya. Dan dalam khutbah ini nanti Nabi SAW memberikan motivasi, ya. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi kata Nabi SAW, wa kana lahu misla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Ya, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, yang dia beri bukaan puasa itu tanpa mengurangi, ya, pahala dari orang yang diberikan bukaan itu sama sekali. Ya, itu kalau kita ngasih makan 1 orang. Nah, kalau kita ngasih makan 100 orang, ya, makanya bagi kita yang bagi kita yang tidak bisa memberikan makan 100 orang, ya 20 orang. Bagi kita yang tidak bisa memberikan makan yang enak, ya cukup berikan yang kita mampu. Bahkan kata Nabi SAW begini, jadi waktu itu para sahabat bertanya di masa itu, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru sha'im. Ya Rasulullah, tidak semua kan dari kami ini yang mampu memberikan bukaan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, bagaimana nih kalau kami nggak mampu memberikan bukaan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi apa? Yu'tillahu hadza sawaba man fattara sha'iman ala yakni mazaqqah, ya, mazaqqah labnin au tamratin au syurbatan min ma'in. Jadi kalau kalian nggak punya sesuatu yang hebat dijadikan sebagai bukaan kepada orang-orang, Allah memberikan pahala ini kepada siapapun yang memberikan menu orang yang berbuka, meskipun hanya sehisap susu, atau 1 butir kurma, atau seteguk air minum. Masya Allah. Itu artinya menunjukkan bukan, ya kalau gitu saya sebutir kurma aja. Enggak. Artinya, ya, jangan hatta dengan sebutir kurma pun, kalau memang itu kemampuan kita, Allah tetap memberikan kita pahala yang sama. Nah, itulah cintanya Allah, rahmat Allah kepada kita itu. Ya. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asba'a sha'iman saqahu Allahu min haudi syarbatan la yazma'u hatta yadkhulul jannah." Barang siapa yang dia memberikan bukaan kepada orang sampai kenyang, maka Allah akan berikan dia minuman dari haudi, ya, dari telagaku. Sebuah minuman, satu jenis minuman yang peminumnya itu tidak akan pernah kehausan selama-lamanya sampai dia nanti masuk jannah. Nah, itulah keutamaan orang memberikan makan berbuka sampai kenyang. Wa huwa syahrun, ya, dia bulan Ramadan itu adalah bulan yang awaluhu rahmatun, awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfiratun, pertengahannya maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Maka man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Barang siapa yang dulu punya budak, ya, dulu itu ada budak. Budak itu disuruh kerja. Nah, di bulan Ramadan barang siapa yang budaknya diringankan kerjaannya, maka Allah akan meringankan dirinya dan di hari hisab nanti. Nah, jadi kalau kita punya budak sudah tidak ada, tapi ada orang-orang yang membantu kita, tim kita dan seterusnya, kita ringankan di bulan Ramadan. Ya, kita punya pegawai, kita punya asisten, maka kita ringankan kerja mereka sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah, ya, dan seterusnya. Nah, karena itu kata Nabi SAW, zada hamamun fi riwayat, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, yakni fastaksiru fihi min arba'i khisalin, perbanyaklah 4 hal di bulan Ramadan nanti. Khaslatani tardawna biha rabbukum wa khaslatani la ghinan lakum anhuma. 2 hal nanti akan menyebabkan kalian mendapatkan ridha Allah, dan 2 hal lagi yaitu kalian pasti membutuhkan. Apa yang 2 hal mendapatkan ridha Allah?
Ya, kata Nabi SAW, fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Dua hal yang kalian mendapatkan ridha Allah di bulan Ramadan adalah ketika kalian mengulang-ulang syahadat, dan yang kedua ketika kalian membaca istighfar. Ya. Wa ammal latani la ghinan lakum, sementara dua perkara lagi yang kalian akan sangat butuh, yakni apa? Fatas'alunallaha al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Mintalah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan itu jannah, dan mintalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah. Nah, ini adalah khutbah Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari sahabat Salman Al-Farisi, ya, untuk memberikan kebahagiaan kepada sahabatnya dan memberikan ide-ide bagaimana cara mengisi bulan Ramadan itu. Makanya Nabi SAW berhasil membuat sahabat-sahabatnya berbahagia. Ya, berbahagia. Ya, kalau secara umum, kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW menyambut Ramadan, dilihat secara umum dari hadis yang panjang tadi, Nabi memberikan motivasi dalam hadis-hadis yang lain. Minimal 6 hal ini. Ya, Nabi yang pertama itu apa? Banyak berdoa. Ya, Nabi SAW banyak berdoa. Jadi di bulan Ramadan ini Nabi SAW banyak berdoa. Di antaranya tadi, doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kemudian banyak berpuasa. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu enggak banyak puasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Nah, tapi karena sekarang sudah tanggal 14, maka bagi Bapak Ibu yang sudah yang belum pernah berpuasa, maka tentu tidak boleh berpuasa setelah tanggal 15. Kecuali bagi yang sudah terbiasa puasa, dia boleh melanjutkan puasanya setelah tanggal 15 ini. Nah, yang ketiga, memperbanyak tahajud. Karena di bulan Ramadan itu kan, jadi dalam satu redaksi yang cukup panjang tapi diulang-ulang, Nabi SAW mengatakan begini, dan Bapak Ibu mungkin hafal, ya, yaitu Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Ini hafal pas dari kecil. Nah, tapi hadis itu ada 3 sebenarnya. Man shoma, man qama, dan man qama lailatul qadri. Yang pertama man shoma ramadhana, yang kedua man qama shoma ramadhana, yang ketiga man qama lailatul qadri. Ya, apa maknanya nih? Maknanya disambungkan dengan berbagai pesan Nabi SAW bahwa bulan Ramadan itu harus dipersiapkan karena dia enggak sebentar tapi juga enggak lama. Dan Ramadan itu ada 30 hari, 30 hari atau 29 hari. Dan tadi sudah disebutkan 10 hari pertama rahmat, kedua maghfirah, 3 dijauhkan dari api neraka. Itu kan ibaratnya 10 hari pertama pemanasan, 10 hari kedua pembiasaan, 10 hari ketiga tancap gas. Ya, kalau kita punya mobil, kan nggak bisa tiba-tiba gigi 4. Dia nyalakan mobil dulu, sampai tanda siap jalan bergerak. Setelah itu namanya pemanasan. Setelah itu gigi 1, 2, 3, ini pembiasaan. Nah, kira-kira 10 hari terakhir, gigi 4 dan gigi 5. Makanya 10 hari pertama jangan terlalu semangat. Karena orang yang terlalu semangat nanti bisa jatuh, sakit dan hilang nanti. Ya. Justru target kita di 10 hari terakhir yang kita tidak boleh mundur. Maka pelan-pelan rawat, pelan-pelan tambah semangat sampai puncaknya semangat. Nah, ini perlu di setel betul. Ya, sehingga kemudian di 10 hari terakhir itu justru kita semakin semangat, puncaknya semangat. Makanya kalimat yang Nabi tadi man shoma man qama lailatul qadri itu diibaratkan 20 hari pertama siangnya shoma puasa, malamnya qama yaitu qiyamul lail. Maka di 10 hari terakhir itu khusus qama lailatul qadri.
Ya, kita berdiri sambil mencari-cari mana malam Lailatul Qadar. Mencari-cari. Sambil apa? Sambil i'tikaf. Ya, sambil i'tikaf. Nah, ini memperbanyak istighfar. Kemudian yang kelima apa? Yang keempat apa? Memperbanyak istighfar. Ya, kenapa? Karena karena Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wabil asharihum yastaghfirun." Di waktu sahur itu banyaklah istighfar. Jadi kalau kita bicara sahur, itu bukan sekedar makan sahur. Jadi sahur itu adalah jenis waktu. Waktunya sekitar 20 menit menjelang waktu imsak. Waktu imsak itu sendiri sekitar 50 ayat menjelang azan kedua atau azan Abdullah ibn Ummi Maktum kalau di masa dulu. Maka di 20 menit menjelang menjelang imsak itulah waktu terbaik bagi kita untuk banyak beristighfar. Ya, dan beristighfar itu kan menangis, sedih, khusyuk. Ya, dan Allah jadikan waktu itu khusyuk, maka kita buat keluarga kita semuanya menjadi khusyuk. Berarti di waktu sahur itu sebaiknya kita jangan menyalakan televisi. Karena kalau kita nyalakan televisi, acaranya bukan ceramah pastinya. Acaranya misalkan sedang lucu-lucu dan seterusnya, maka situasi khusyuk dan menangis itu akan berubah. Seisi rumah kita tidak ada yang beristighfar, tidak ada yang saling duduk bersama di meja makan, semuanya akhirnya saling saling menonton televisi sambil tertawa. Hilanglah waktu istighfar itu dengan sia-sia. Itu sahur, itu hakikat sahur. Ya, jadi maka Nabi SAW mulai menjelang Ramadan semakin banyak beristighfar. Yang kelima, memperbanyak berzikir. Ya, karena di bulan Ramadan itu waktu zikir yang paling bagus itu kira-kira menjelang berbuka. Doa orang yang berpuasa, ya kan, sampai dia berbuka, itu senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjelang waktu berbuka itu bukan waktu ngabuburit gitu. Kalau ngabuburit itu kan kalau ibu-ibu cuci mata ngelihat kue. Nah, kalau bapak-bapak itu ngelihat apa? Ya kan? Nah, karena itu kemudian yang paling tepat menjelang berbuka itu adalah kita duduk di rumah, ya, memperbanyak tilawah dan zikir dan berdoa. Berdoa sepanjang-panjangnya. Begitu azan masuk, tidak ada lagi doa. Artinya begitu azan masuk, bersegeralah berbuka. Karena umat Nabi SAW itu selalu berada dalam keberkahan selama dia menyegerakan berbuka. Gitu. Ya, maka perbanyak berzikir. Nah, yang keenam, perbanyak bahagia. Tapi bahagia yang benar. Bahagia karena menyambut tamu yang agung. Ya, bukan bahagia karena nanti ada THR, karena pulang kantor cepat, karena waktu zuhur bisa tidur di musola, dan seterusnya, tidak. Tapi dengan kebahagiaan-kebahagiaan, terutama ya kebahagiaan akhirat. Jadi kata Nabi SAW kan begini, lisaim farhatani yafrahuma. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia ya kalau kita lapar, idza aftara fariha bi fitri, tentu dia bahagia dengan bukaannya. Tapi ada kebahagiaan yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Kalau dia nanti ketemu Rabbnya, dia nanti akan bahagia karena puasanya. Nah, itu bahagia itu. Ya, karena nanti sahabat sejati kita yang benar-benar dibutuhkan itu bukan sesama angkatan 28 ya. Al-akhilla kita sesama angkatan itu bermanfaat ketika hidup di dunia, tawasobil haq, tawasobil sober. Makanya kita tidak boleh nafsi-nafsi. Ya, sudah bagus dengan adanya pengajian bulanan ini atau pengajian pekanan itu menunjukkan bahwa di dunia kita tidak nafsi-nafsi, tapi tawasobil haq, tawasobil sober. Nah, nafsi-nafsi itu nanti realitas di yaumul hisab gitu. Jadi jangan kebalik nih, di dunia kita nafsi-nafsi, malas ngumpul dan seterusnya. Justru di dunia ini kita harus rajin ngumpul.
Nah, nafsi-nafsinya nanti realitas di yaumul mizan, yaumul hisab. Jadi kata Nabi SAW nanti berkata puasa, ya Rabbi, aku sudah berhasil menahan orang ini di waktu siang hari dulu di dunia, di bulan Ramadan, dia tidak berpuasa, dia tidak makan, minum, dan jima, karena dia berpuasa mengharapkan ridho-Mu. Aku mohonkan syafaat untuknya, ya Allah. Apa kata Allah? Fasyafi'ni fihi. Syafaatku pun kuberikan untuknya. Tidak mau kalah dengan puasa Ramadan, berkata Al-Quran. Nah, tilawah Al-Quran yang kita baca itu Bapak Ibu, dialah nanti akan memohonkan syafaat, ya Rabbi, aku pun tidak mau kalah. Aku berhasil menahan bapak ini, ibu ini tidak tidur terlalu lama di malam hari karena dia sibuk membacaku. Aku memohon syafaat untuknya, ya Allah. Kata Nabi, fasyafi'ni fihi. Syafaatku pun untuknya. Ya, makanya kata Nabi dalam riwayat yang lain kan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena nanti dia akan datang untuk memohonkan syafaat bagi para sahabatnya. Ya, jadi berbahagia, ya, marhaban ya Ramadan. Rumah kita kalau perlu dihias, dibersihkan, dipasang spanduk, marhaban ya Ramadan. Ya, sehingga memberikan dakwah bil kitabah, ya, dakwah dengan tulisan, dengan kalimat-kalimat yang memotivasi, sehingga tetangga-tangga kita, anak-anak muda semuanya senang berpuasa. Nah, Allah telah jadikan suasana pada satu suasana yang indah gitu. Nah, makanya jangan pernah sia-siakan Ramadan karena kita akan menjadi orang yang celaka. Kata Nabi SAW, suatu ketika Nabi sedang khutbah, ya. Tiba-tiba di tengah khutbah Nabi mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Satu pengaminan yang tidak nyambung dengan materi Nabi gitu. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi tengah-tengah khutbah engkau bilang amin 3 kali, itu kenapa? Kata Nabi SAW, oh iya mohon maaf. Tadi datang malaikat Jibril alaihissalam. Ya, dia bertanya padaku 3 hal, dan kalau aku setuju, agar aku mengaminkannya. Apa yang 3 hal? Kalau engkau raghima anfu, sungguh celaka seseorang yang dia mendengar nama Muhammad disebutkan, dia tidak menyebutkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Orang itu celaka. Kata Nabi, amin. Artinya Nabi setuju. Yang kedua, sungguh celaka seorang anak yang masih diberikan kesempatan untuk hidup bersama kedua orang tuanya di atas dunia ini, atau mungkin salah satu dari keduanya, meskipun beda provinsi, beda pulau, beda negara, beda rumah, tapi keberadaan kedua orang tuanya dimanfaatkan betul olehnya untuk memudahkan dia masuk ke jannah. Artinya diberbaktiin betul, dilayani betul. Kalau dia sia-siakan, orang itu rugi, celaka. Kata Nabi, amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, sungguh celaka. Ya, seorang manusia yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak menyambutnya, dia tidak berbahagia menjalaninya, dan kemudian dia melewati Ramadan tidak menggugurkan dosanya. Orang itu sungguh celaka. Kata Nabi, amin. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin bahkan sebagian di antara kita bisa melakukan ketiga-tiganya. Memperbanyak sholawat, berbakti kepada kedua orang tua, dan ya berbahagia menyambut Ramadan dan mengisinya. Mudah-mudahan sesuai doa kita tadi, Allah betul-betul sampaikan umur kita di bulan Ramadan, dan bukan saja bertemu dengan bulan Ramadan, tapi juga dipanjangkan umur kita sampai selesai Ramadan, sehingga kita berharap digugurkan dosa kita, mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan keutamaan yang besar, dimasukkan ke jannah melalui pintu Ar-Rayyan. Maka kalau setelah itu Allah wafatkan kita, maka kami ridho ya Allah, misalkan, meskipun semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar 40 menit ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz atas tausiahnya.
mungkin saya akan sedikit mengambil sarinya, bahwa Ramadan itu merupakan bulan amalan, karena di bulan Ramadan itu amalan sunnah akan diberikan pahala wajib, kemudian amalan yang wajib akan dilipat gandakan. Kemudian Ramadan itu juga bulan kesabaran. Ramadan itu merupakan juga bulan kepedulian. Maka kita menyambut Ramadan sebaiknya dengan memperbanyak doa, kemudian memperbanyak berpuasa, memperbanyak tahajud, memperbanyak istighfar, memperbanyak berzikir, dan memperbanyak bahagia. Itu yang bisa saya ambil sarinya dari tausiah kali ini. Baik teman-teman, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kepada Ustadz tentang barangkali ada yang masih ingin ditanyakan atau yang belum dijelas. Kami persilakan dengan cara menulis di chat atau langsung menekan tombol raise hand untuk langsung dikemukakan kepada Ustadz. Kami persilakan untuk yang raise hand dulu. Oke, karena yang raise hand belum ada kelihatannya. Mari kita lihat di chat, sudah ada beberapa pertanyaan. Abi raise hand sudah. Bentar. Oh iya, ada satu dari Pak Febrian. Kepada Pak Febrian, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ida, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, untuk pencerahannya buat kita semua pada malam hari ini. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk menyambut Ramadan itu tadi ada 6 hal ya yang menarik ini. Yang terakhir mungkin banyak bahagia ini Pak Ustadz. Banyak bahagia. Nah ini bagaimana nih implementasinya nih Pak Ustadz nih? Karena kalau kita mungkin banyak berdoa, oke lah ya, berpahala gitu kan. Banyak berpuasa, banyak tahajud, banyak istighfar, banyak berzikir. Kalau banyak bahagia ini bagaimana nih Pak Ustadz implementasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung sekalian mungkin ya, Ustadz ya. Dengan yang kedua, ada Budi Lestari. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Saya mau tanya Pak Ustadz, alhamdulillah ya pencerahan Pak Ustadz Wido gitu ya. Saya pun sering Pak ikut Zoom Bapak gitu ya di kegiatan Bapak. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya tentang kalau di sini nih di daerah Bangka ini ada kebiasaan atau adat gitu ya namanya ruahan menjelang Ramadan. Kalau di Jawa mungkin disebutnya munggahan ya Pak Ustadz. Jadi ingin tanya itu syariatnya bagaimana Ustadz untuk acara adat seperti itu. Karena itu setelah Nisfu Saban itu penuh ya undangan-undangan untuk acara ruahan tersebut. Mungkin itu saja yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Ustadz, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang bagaimana berbahagia. Seseorang yang berbahagia, misalkan kita bahagia akan kedatangan direktur ke rumah kita, maka kira-kira apa tuh yang dilakukan? Mungkin kita akan siapkan makanan, kita beres rumah, kita cari apa kesukaan daripada direktur kita, ya kan? Kita lihat jam berapa dia datang, dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang yang berbahagia itu nanti terlihat dari persiapannya. Ya, minimal 4 bentuk persiapan yang akan dia siapkan sebagai orang yang bahagia, yaitu yang pertama i'dad ruhi. Ya, i'dad ruhi, dia siapkan hatinya dan keluarganya. Ya, semuanya dikondisikan supaya menyambut dengan penuh bahagia. Jadi kita yang butuh Ramadan, dan inilah wujud ekspresi cinta kita kepada Allah. Makanya bulan Ramadan ini kan, puasa Ramadan ini baru diwajibkan ketika Nabi umur 55.
Ya. Jadi Nabi itu umur 40 sampai umur 55 itu puasa sunnahnya hanya 3 hari di setiap bulan. Itu juga syariat sejak masa Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang puasa yang diwajibkan itu puasa Asyura 1 hari. Nah, sementara puasa Ramadan itu belum ada. Nanti umur 55. Jadi selama 15 tahun itu Nabi diajarkan apa? Bukan diajarkan fikih, diajarkan proses berpikir. Ya, akidah lah, kalau bahasa kita akidah tauhid, yang kalau turunannya banyak sekali pelajaran-pelajaran dasar. Yang intinya orang itu belajar Islam itu akhirnya dibuat cinta dengan Allah. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu pertama adalah ilmu tentang Allah. Nah, kalau kita udah kenal sama Allah, akhirnya kita cinta sama Allah. Kalau kita cinta sama Allah, kita ingin mengekspresikan cinta, tapi aku ekspresi cintanya gimana ya? Apakah buang kepala sapi di laut, misalkan? Kira-kira kalau aku buang kepala sapi di laut, Allah setuju nggak? Nah, kan begitu. Nah, akhirnya kita cari apa yang Allah setuju. Oh, ternyata Allah setujunya dengan sholat 5 waktu, ya kan? Puasa Ramadan, ngeluarin zakat, dan seterusnya. Nah, samalah ibarat dulu masa-masa muda, ya kan? Kita buat surat, buat kertas kalau dulu kan nulis surat kepada perempuan yang dicintai pakai kertas wangi, ya, kertas wangi. Iya, Mas Febrian ya, kita tulis ya kan, kita tulis begini: bukit akan kudaki, lautan akan kuseberangi untuk mengejar cintamu. Nah, jadi itulah kalimat kita kalau udah cinta sama seseorang, bukit pun siap kita daki. Ya, ini sayangnya kita ini, ya kan, ketika sholat subuh nggak disuruh nyebrang bukit, cuma disuruh keluar rumah ke masjid. Tapi banyak yang nggak mau berangkat. Nah, itu jawabannya sederhana. Seberapa dalamkah cinta kita kepada Allah? Karena kira-kira begitu. Nah, maka itu i'dad ruhi. Nah, kemudian yang kedua apa? I'dad ilmi, i'dad fikri. Mempersiapkan ilmu. Disinilah kemudian 15 hari atau 16 hari menjelang Ramadan, kita buka-buka kembali kajian-kajian kitab kita dulu, kitab fikih kita. Ini hukumnya apa, yang membatalkan apa, ya, yang sunnahnya apa, dan kita pelajari semuanya. Sehingga ketika masuk 1 Ramadan, kita bukan lagi belajar tentang fikih, karena udah tahu jurus-jurusnya, udah tahu semua resep-resepnya, tips dan triknya. Nah, itu orang bahagia itu karena dia sudah mempersiapkan itu. Nah, yang ketiga adalah i'dad mali, persiapan harta. Jadi bahkan orang-orang dulu itu yang menggenjot penjualannya sebelum Ramadan supaya dapat uang banyak. Nanti di bulan Ramadan dia bisa keluarin banyak amal. Sama seperti Nabi. Nabi itu di luar bulan Ramadan kan paling dermawan. Hartanya jadi habis, ya, karena dibagi semua. Padahal Nabi itu orang sangat kaya, tapi habis. Ya, kenapa saya bilang sangat kaya? Karena sudah kaya ketika jadi pedagang, menikah dengan wanita yang jauh lebih kaya, kemudian nanti jadi Nabi punya rampasan perang, 1/5-nya buat Nabi, itu kaya banget. Nah, tapi kemudian nggak disimpan, hartanya dibagi. Ya, tugas pembaginya adalah Bilal bin Rabah, itu sekretarisnya Nabi, bagi gitu ya. Nah, Nabi itu terkenal dermawan, tapi ketika masuk bulan Ramadan menjadi semakin dermawan. Ajwadun nas, aku menjadi orang yang lebih dermawan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu turun kembali malaikat Jibril khusus memurojaah hafalan Al-Quran aku, qiraatku, ya, sampai kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ya, makanya kalau kita belajar Quran, sanadnya kalau bisa mengejar sampai kepada malaikat Jibril alaihissalam. Nah, yang keempat, ciri orang bahagia itu adalah i'dad jasadi, dia persiapkan tubuhnya. Karena semangat-semangatnya kita, cerdas-cerdasnya akal kita, kalau jasad kita nggak bisa puasa, ya nggak jadi puasa. Nah, makanya apalagi sudah di umur-umur kita ini, ya kan. Nah, mari kita perhatikan jenis-jenis makanan kita. Ya, yang suka, yang punya mah, ya kan, janganlah makan rujak di 16 hari ini, karena barang siapa makan rujak nanti mahnya kambuh, kan gitu. Yang punya kolesterol janganlah makan gaji-gaji, ya kan. Yang punya jantung, ya kan, yang punya asam urat, 16 hari ini, 15 hari ini jangan. Nah, itu menunjukkan kita bahagia. Kenapa? Pengen betul.
Nah, makanya 4 persiapan ini betul-betul dijaga, dan terlihat nanti begitu masuk 1 Ramadan, orang yang doanya sungguh-sungguh ternyata dikabulkan Allah, nggak mati dia sampai 1 Ramadan. Masuk 1 Ramadan, dengar azan maghrib, umurnya masih ada, sujud syukur dia. Nah, itulah kira-kira mungkin penampakan orang-orang yang berbahagia. Nah, yang kedua tadi yaitu terkait tentang ruahan, ya, munggahan. Saya tidak terlalu tahu persis ya apa yang dilakukan ruahan dan munggahan. Pada intinya adalah tidak ada tradisi khusus di orang-orang Arab dulu, ya, dan itu terlihat di orang-orang Arab hari ini kan tidak ada tradisi khusus, dan Nabi SAW juga tidak punya tradisi khusus menyambut Ramadan. Maka selama tradisi itu baik dan tidak dinisbatkan sebagai bagian daripada ajaran agama yang merupakan tradisi, ya, maka dia hukumnya mubah-mubah saja, kembali kepada keasal, ya. Misalkan ziarah kubur bisa kapan saja, ya kan, mendoakan bisa dari mana saja, ya, tapi kemudian ada tradisi ziarah kubur menjelang Ramadan, ya tidak ada masalah selama tidak diyakini bahwa ini adalah syariat Islam, bahwa ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau tidak meyakini itu, ya nanti kembali kepada keumuman saja, keumuman tradisi baik saja, dan tradisi baik itu nanti kaidahnya al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan referensi. Ya, saya kira demikian. Wallahu taala. Baik, terima kasih. Masih ada yang mau ditambahkan? Cukup? Oke. Kemudian kita lanjutkan, Ustadz. Sudah tidak ada yang raise hand, berarti kita bacakan yang di chat. Ada beberapa pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan dulu saya bacakan. Yang pertama dari Misari Kamil. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika saya hamil di bulan puasa 6 tahun yang lalu, saya hanya membayar fidyah, tidak berpuasa. Apakah saya juga harus tetap membayar ganti puasa saya atau kodok? Karena kata ibu saya hanya cukup membayar fidyah saja. Kemudian masih sama, oh ini sama ya. Sudah, baru itu aja Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayat 184 dan 185 dari surat Al-Baqarah. 184 membolehkan bayar fidyah saja, bahkan tidak harus berpuasa bagi orang yang lemah. Tapi ayat 184 itu sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Namanya sudah mansukh, terhapus hukumnya, dihapus oleh ayat 185. Nah, ayat 185 mengatakan wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi kalau kita tidak mampu berpuasa pada hari tersebut, maka wajib mengganti di hari yang lain. Karena itu dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang terbesar di Indonesia ini, yakni bahwa dibagi lagi nanti. Kalau wajibnya wajib semua, tapi nanti dibagi lagi. Kenapa kita tidak berpuasa dulu? Oh, saya dulu tidak berpuasa karena badan saya lemah, sedang mengandung. Nah, berarti dia dikategorikan orang sakit. Wa in kuntum maridun. Maka dia cukup mengganti saja di hari yang lain, tidak perlu bayar fidyah. Tapi ternyata dia alasannya berbeda. Aduh, saya nggak bisa puasalah, nanti anak saya gimana ini. Nah, berarti dia tidak puasa bukan karena dirinya, tapi karena orang lain. Berarti dia tetap mengganti puasa ditambah bayar fidyah. Nah, kira-kira itulah. Jadi dua jawaban ini tetap sama-sama mengganti di hari yang lain. Demikian, wallahu ta'ala. Baik, saya lihat di chat belum ada. Kalau gitu, Ustadz, izinkan saya bertanya. Ada resen, ada. Oh, sudah ada leher. Resen lagi. Oke.
Silakan. Terima kasih Bu Moderator. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya tadi perihal yang bayar fidyah tadi, yang tadi saya tanyakan ya Bu Moderator. Jadi alhamdulillah saya sudah ada jawabannya. Nah, hanya satu lagi pertanyaan saya, jika yang kedua maksud saya, jika saya puasa Senin Kamis nih Pak Ustadz. Nah, itu boleh nggak sih Pak Ustadz kalau niatnya itu saya berpuasa Senin Kamis dan mengganti ketika saya puasa ketika 6 tahun yang lalu, itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Atau harus satu-satu gitu? Kode Iya. puasa Ramadan ya. Iya. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau misalnya atau harus niatnya satu-satu gitu ya. Udah kalau misalnya Senin Kamis ya Senin Kamis. Lalu saya harus mengganti kode puasa yang 6 tahun yang lalu juga di hari yang lain, nggak di satu hari yang sama, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Secara umum, ibadah wajib tidak dapat digabungkan dengan ibadah sunnah. Ya, jadi sama seperti sholat 5 waktu dengan sholat tahiyatul masjid tidak bisa digabungkan. Ya, tetapi sunnah dengan sunnah dia bisa digabungkan. Misalkan sholat tahiyatul masjid disatukan dengan sholat qobliyah subuh. Nah, itu sunnah dengan sunnah. Bisa satu niat untuk dapat 2 keutamaan. Tetapi kalau sholat wajib dengan sholat sunnah, yang wajib dan yang sunnah dia berjalan masing-masing. Nah, karena itu secara umum puasa Ramadan itu hendaknya didahulukan karena yang wajib itu adalah sesuatu yang harus kita tegakkan karena kita berkejaran dengan kematian, bukan saja puasa tapi juga sholat kita. Ya, dulu mungkin kita pernah meninggalkan sholat 1000 rakaat, nah itu diqadha. Ya, termasuk juga zakat kita ataupun puasa kita, maka dia bisa diqadha dan sebaik-baik waktu mengqadha selain ibadah puasa Ramadan adalah di waktu bulan Ramadan. Ya. Tetapi kemudian tetap saja ada pendapat yang juga mengatakan bahwa misalkan Al-Imam Ibn Hajar menjelaskan bahwa orang yang mengqadha puasa tetap bisa mendapatkan pahala sunnah, ya misalkan puasa Syawal gitu ya. Ya, menurut Ibn Hajar bisa. Menurut Imam Ramli, orang yang mengqadha puasa di bulan Syawal bisa mendapatkan pahala sunnah Syawal meskipun tidak niatnya. Artinya dia tidak berniat karena hakikatnya dia berpuasa di bulan Syawal. Ya, tetapi secara umum yang saya ketahui kaidahnya adalah yang wajib tidak bisa disatukan dengan yang sunnah. Nah, kira-kira demikian. Wallahu ta'ala. Baik, cukup. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah udah dapat pencerahan ini selama ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba saya lihat apakah ada pertanyaan dari Budi Lestari lagi. Apakah mau tanya tentang sholat nisfu Sya'ban, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sholat nisfu Sya'ban adalah sholat yang memang menjadi diskusi ya di kalangan para ulama. Dia satu sholat yang tidak memiliki redaksi yang khusus dari Nabi SAW, maka dia masuk kepada amalan sholat secara umum saja. Ya,
amalan yang bagi mereka yang menghendaki bisa melaksanakannya, tetapi secara umum saya tidak melihat banyaknya dalil-dalil yang kuat untuk melaksanakan sholat nisfu Sya'ban, apalagi sholat nisfu Sya'ban yang jumlahnya 100 rakaat. Ya. Misalkan Imam An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi itu dalam mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa sholat nisfu Sya'ban yang harus dikerjakan 100 rakaat, maka ini masuk dalam kategori bid'ah menurut Imam An-Nawawi. Ya. Tetapi keumuman tentang sholat sunnah itu umum. Ya. Jadi kalau seseorang itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan yang sunnah, ya, termasuk misalkan dengan sholat sunnah, maka kembali saja kepada keumuman, ya, keumuman sholat sunnah, ya, dalam rangka menghidupkan malam itu kembali kepada keumuman saja, tapi tidak ada dalil yang khusus yang menjelaskan bahwa dia sesuatu yang sangat dianjurkan dengan kaifiat jumlah rakaat tertentu. Demikian, wallahu ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, satu lagi, karena waktunya juga sudah hampir habis, saya ingin bertanya satu lagi ya Ustaz, dari saya sendiri. Yang pertama adalah puasa ini itu kan ditujukan untuk orang-orang yang beriman, seperti yang tadi ayatnya kita bacakan. Mengapa cuma kepada orang-orang yang beriman? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendengarkan kata persiapkanlah Lailatul Qadar, kemudian ciri-cirinya apa? Disebutkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu suasana sangat tenang, tidak ada angin dan sebagainya, seperti itu. Maka yang terbayang di saya adalah bahwa kita ketemu malam Lailatul Qadar itu mungkin saja kita akan ketakutan, seperti itu, karena kondisi yang diciptakan atau dibayangkan adalah seperti itu. Seperti itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari pernah bertanya pada 100 ulama dalam rangka menuntut ilmu, mengumpulkan hadis. Apakah iman itu juga amal? Kata kata 100 ulama itu, iya, iman itu juga harus diwujudkan dengan amal. Berarti iman itu ada 3 dimensinya. Al-qaulu bil lisan, diucapin dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah, kan gitu. At-tasdiqu bil qalb, dinyatakan dalam jiwa, ya, aku beriman dalam hati, diartikan, difahami, dihayati, dan difahami konsekuensinya. Nah, yang ketiga, wal amalu bil arkan, diamalkan dengan amal perbuatan, gitu. Nah, karena itu orang itu tidak beriman kalau dia belum melakukan perbuatan. Nah, perbuatannya ada berapa? Di dalam Al-Qur'an, kalimat ya ayyuhalladzina amanu terulang 89 kali. Ya. Dan itu ada juga di YouTube. Kalau saya pernah ada menyampaikan materi itu, yaitu tadabbur ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya. Ya, ada 89 kali. Allah panggil kita untuk melaksanakan. Maka Allah memanggil orang-orang beriman untuk membuktikan keimanan mereka. Supaya orang beriman itu kemudian bisa menunjukkan ekspresi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam As-Sunnah ada 77 cabang iman. Karena Nabi mengatakan al-iman situn ay sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sampai 70 cabang. Imam Al-Baihaqi mengumpulkan satu persatu hadis, terkumpullah 77 cabang iman, bisa dilihat dalam kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. 77 tambah 89, berapa yang matematikanya bagus? 166, ya kan?
166 cabang iman, itulah agenda kehidupan kita, program kerja kita. Gitu. Maka Allah selalunya menginginkan bahwa Islam itu ditegakkan dengan perbuatan yang mengandung penghayatan di atas kebutuhan, bukan sekedar menunaikan kewajiban, ya, bukan sekedar menunaikan kewajiban. Makanya hatta orang itu baru masuk Islam, tapi dia belum mencintai Allah, ya kan? Dia pelajarannya masih panjang. Karena puasa Ramadan itu hanya untuk orang-orang yang ingin mendapatkan yang ingin membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Ramadan itu belakang. Dan surat-surat Madaniyah itu isinya perintah-perintah semua. Ya, perintah berperang, perintah akuntansi syariah, perintah-perintah itu nanti di surat Madaniyah, 26 surat. Nah, sebelum surat Madaniyah turun, surat-surat Makkiyah. Ini surat Makkiyah ini ya ayuhan nas, manusia semuanya. Ya, manusia semua. Makanya ajaran Islam itu bukan hanya untuk orang Islam, untuk seluruh umat manusia, agama apapun. Al-Qur'an itu universal sifatnya, rahmatan lil alamin. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua itu tentang apa ya, Bu, tadi yang kedua? Yang kedua tentang Lailatul Qadar. Oh iya. Suasana. Jadi malam Lailatul Qadar ini nanti pengalaman-pengalaman ya. Pengalaman-pengalaman batin dari para ulama yang kadang mereka sharing, ditulis untuk memberikan motivasi. Ya, memberikan motivasi. Meskipun beberapa ulama juga berdasarkan pengalamannya membuat satu tulisan-tulisan yang lebih serius tentang kapan malam Lailatul Qadar itu datang. Misalkan Imam Al-Ghazali, beliau bilang, nih kalau kita nanti Ramadan datangnya malam apa itu, coba Mas, coba nanti lihat tanggal berapa itu? Tanggal 2 April kan ya? 2 April itu hari apa? Ya, coba kita lihat 2 April. 2 ya, kalau tanggal 2 April ya. 2 April. Kalau misalkan Sabtu itu mulai masuk Ramadan, atau Jumat ya berarti. Sabtu mulai puasa. Ya, hari Jumat malam, Ustaz. Jumat malam, berarti masuk Jumat kan? Nah, kata Imam Al-Ghazali jatuh pada Selasa dan Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 Ramadan. Nah, ini tidak ada hadisnya. Ini pengalaman Imam Al-Ghazali gitu. Al-Ghazali seorang waliullah, dia membagi gitu. Nah, ada yang kemudian membagi yang lain. Misalkan hari itu saya terasa malam itu malam itu penuh kebaikan, penuh kemudahan malam itu. Cuacanya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi udaranya nikmat gitu. Nah, di hari matahari bersinar begitu cerah, nampak kemerah-merahan. Riwayat Rasul SAW dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Nah, jadi itu ya. Jadi hadisnya saya kira yang terkait tentang tanda itu hanya hadis dari Imam Al-Baihaqi terkait dengan masalah itu. Yaitu tadi apa? Cuacanya nyaman buat tubuh, ya kan? Juga malam itu nikmat, ya, tidak menakutkan, nikmat. Dan pagi-paginya itu matahari bersinar begitu cerah, ada kelihatan kemerah-merahan. Kalau dia masuk hari Jumat, kata Al-Ghazali, dia jatuh pada 27 Ramadan. Nah, kira-kira itulah yang dapat Anda sampaikan. Wallahu. Baik. Ya, terima kasih Ustadz. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan ada kuis terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh saudara kita Ayit. Mohon untuk tetap di tempat ya Ustadz, karena kita akan
ada satu pertanyaan yang Ustadz yang akan memilihnya. Sebentar. Silakan, Ayib. Masih di mute. Assalamualaikum Pak Ustadz Wido Sukraha, juga Assalamualaikum buat teman-teman semua. Jadi seperti biasa kita akan mengadakan kuis. Jadi ada 3 kuis di sini pemenangnya. Seperti biasa yang pertama adalah pertanyaan terbaik Pak Ustadz. Jadi menurut Pak Ustadz tadi pertanyaan terbaik dari teman-teman kita tuh pertanyaan yang mana gitu Pak Ustadz? Udah lupa tuh yang mana. Tadi yang pertama kan Abi bertanya soal bahagia. Gini, yang terbaik itu yang pertama bertanya. Ya, oh yang itu ya. Ya. Jadi Abi yang bertanya soal bahagia tadi yang menjelang Ramadan tuh mesti bahagia. Makasih Pak Ustadz. Ya. Ini Abi ketuanya Pak Ustadz, jadi nggak boleh dia jadi pemenang. Jadi boleh juga Pak Ustadz kali. Membahagiakan orang lain tuh sunnah, membahagiakan. Iya kan. Jadi boleh kasihan dari Jambi jauh-jauh. Oh gitu boleh. Oke ya. Makasih Ida. Jadi dia nanti. Oh, Mas Febrian di Jambi. Baik Pak Ustadz. Baru 3 minggu Pak Ustadz. Okay. Tinggal di sana atau lagi di sana? Lagi tugas negara di Jambi. Oh sebentar aja. Insya Allah mudah-mudahan sebentar. 3 tahun Pak ya. 5 tahun kok. Oke ya, jadi yang tadi pertanyaan terbaik dari Abi ya soal bahagia tadi menjelang Ramadan. Jadi selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi buat teman-teman. Tolong disiapkan tangannya untuk mengechat jawab pertanyaan yang saya ajukan. Tadi kan juga pertanyaannya terkait juga dengan Abi sebenarnya. Jadi menyambut Ramadan itu kan ada 6 hal yang sebaiknya kita lakukan, yaitu 1 banyak berdoa, banyak puasa, dan juga banyak bahagia. Coba 3 lagi sebutkan apa lagi yang harus banyak kita lakukan pada bulan Ramadan. Silakan teman-teman di chat ya. Ayo silakan di chat. Belum ada yang jawab ini. Sekali lagi mungkin. Jadi tadi ada 6 hal menjelang Ramadan. Kita ada 6 hal yang kita lakukan, yaitu banyak berdoa, banyak puasa. Tadi Abi juga bilang banyak bahagia. Nah yang 3 lagi banyak apa nih? Silakan ketik di chat. Silakan ketik di chat teman-teman jawabannya. Jadi banyak apa? Yayu sudah jawaban tapi cuma 1. Yang 1, 3 yuk. 3-3-nya apa? Ini siapa Hayati nih? Banyak zikir. Banyak istighfar. Tahajud, istighfar dan berzikir. Jadi kayaknya ini nih Viva ya yang menang. Hayati apa jawabannya? Istighfar, zikir, tahajud. Oh iya Hayati. Mohon maaf ya Viva ya. Jadi Hayati karena memang tulisannya agak ini kurang jelas. Jadi pemenang kedua untuk kuis ini adalah Hayati dari Depok. Ya, yang kuis berikutnya 1 lagi. Tadi Pak Ustadz sebutkan bahwa Ramadan itu adalah kan banyak bulan yang penuh dengan berkah dan juga disebutkan juga dengan bulan peduli. Nah, bulan peduli ini dalam bahasa Arab disebut apa? Bulan peduli. Bulan peduli. Ya. Kan apa tuh? Saya sahrul apa gitu kan? Sahrul Ramadan apa sahrul apa? Bulan peduli, di mana kita banyak diingatkan untuk membantu sesama banyak orang, membantu sesama muslim buat buka puasa dan sebagainya. Jadi bulan peduli itu disebut dengan sahrul apa? Ada dari Yayu Sahrul Sabar, betul nggak? Itu bulan sabar itu. Ini bulan peduli. Ada yang tahu nggak? Syahrul Muasyah dari Nova. Mana Nova? Itu ada di bawahnya Syahrul Muasyah dari Nova. Syahrul Muasyah. Ya sebenarnya maksudnya benar ya walaupun tulisannya agak sedikit salah. Gimana teman-teman? Gimana nih?
Betul lah, kan kita nggak hafal. Betul ya, ya oke lah Nggak hafal, kalau begitu. iya. Untuk Nova di Cibinong ya. Nova di Cibinong. Jadi pemenang kuis hari ini adalah dari luar kota semua. Satu dari Abi dari Jambi. Yang kedua adalah Hayati dari Depok dan Nova dari Cibinong. Demikian teman-teman kuis yang saya sampaikan. Terima kasih juga dengan Pak Ustadz atas segala tausiahnya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Ida. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Ayit. Dengan demikian untuk acara tausiah malam hari ini sudah berakhir. Semoga apa yang diberikan pada malam ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Apabila ada kesalahan, kami mohon dimaafkan karena hanya manusia semata-mata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoanya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum. Berdoanya belum ya Mbak? Enggak berdoa. Nanti karena masih ada itu pengurus. Kami selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Abi dan Saudara Manca. Baik, terima kasih Bu Ida, moderator. Mungkin malam ini kita sekaligus membacakan ya susunan pengurus pada kajian bulanan yang ke-10 ini kita bacakan susunan pengurus MTA. Sebentar, cari KTA-nya dulu. Susunan pengurus Majelis Taklim alumni SMA 2889. Sebentar Abi, sebentar. Biar bisa di-share dulu. Oke. Baik ini. Aku teruskan aja. Ya, boleh. Baik, berdasarkan hasil rapat koordinasi Majelis Taklim Alumni 2889 pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 telah ditetapkan susunan pengurus Majelis Taklim Alumni SMA 2889. Sebagai pelindung adalah Bapak Ramon Faisal Litai. Sebagai pembina Bapak Ustadz Albaini Zuhdi. Dan Ketua 1 Saudara Nur Mansah atau biasa dipanggil Ustadz Manca. Dan Ketua 2 kebetulan saya sendiri Febrian Nur Patria atau Kolmem Abi. Ya, Abi. Ya. Dan Sekretaris Saudari Ida Musdafia. Dan Bendahara Saudari Sekar Bulan. Publikasi, Humas dan Dokumentasi Saudari Wahyu Wiweka Ningtyas atau biasa dipanggil Wika. Dan penanggung jawab kegiatan adalah UKW Ustadz Khairul Wajdi, berikutnya Fatahila, Wahyuni Indrawati, Saudara Hayu, Bahrun Prayitno atau Ayit, Yunida Ismawati, Ustadz Tri Sunarmo, Saudari Antin Saubari Dias. Itu susunan pengurus. Dan untuk kesekretariatan, alhamdulillah sudah ditetapkan di tempat Ketua RT kita, Bapak Ocoy, dengan alamat Jalan Agung Raya 2, RT 008, RT 007, nomor 23, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12610. Dengan telepon 087878609479. Ini teleponnya Ocoy. Mungkin teman-teman udah pada tahu semua teleponnya Ocoy. Tertanda Ketua Alumni 2889, Saudara Ramon Faisal yang pada malam ini berhalangan hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Dan untuk selanjutnya kita juga akan menetapkan logo MTA 2889 yang nanti akan disampaikan oleh ketua kita, Ustadz Manca, logo terbaru kita. Nah, nanti juga akan disampaikan bagaimana makna dari logo MTA kita. Kami persilakan Ustadz Manca. Kalian aja, Bi. Bagi tugas dong.
Baik ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara sudah terdengar? Sudah. Oke. Alhamdulillahi hadani li hadza linahtadiya lana an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita telah selesai mengadakan kegiatan rutin pengajian bulanan yang pada malam hari ini pada bulan ini merupakan yang ke-10 ya. Dan alhamdulillah juga pada malam hari ini kita telah menetapkan atau mengukuhkan pengurus Majelis Taklim Alumni 2889 periode 2022 sampai 2024, yang merupakan ini adalah hasil program rapat koordinasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari. Oke, pada saat ini saya akan, jadi selain pengukuhan pengurus, pada malam hari ini juga kita akan launching logo MTA yang sudah kita tentukan atau kita putuskan atau kita resmikan 3 hari lalu dalam rapat rutin pengurus MTA. Alhamdulillah pada malam hari ini saya akan menyampaikan logonya seperti ini, yang seperti lihat di layar, dan juga pada saat ini saya akan menyampaikan mengenai makna dan filosofi dari logo yang baru ini. Sebenarnya logo ini itu merupakan gambaran latar belakang kita membentuk Majelis Taklim Alumni ini. Jadi dalam logo ini itu ada 3 bagian. Bagian pertama yaitu gambar kubah. Di situ ada 4 kubah, di mana 3 kubah berwarna hijau. Kemudian ada 1 kubah yang berwarna hijau muda. Di atas ketiga kubah yang berwarna hijau. Bagian kedua yaitu di bawah ke 4 kubah itu ada tulisan MTA 2889. Dan di bawah tulisan MTA 2889 ada tulisan kokoh spiritual. Adapun makna dan filosofi dari logo tersebut, yang pertama itu adalah ketiga kubah yang berwarna hijau itu bermakna bahwa ketika kita dulu sekolah, kita memiliki 3 jurusan, yaitu A1, A2, dan A3. Kalau sekarang kan cuma 2 ya, IPA IPS. Di masa kita itu ada 3 jurusan. Bahkan di sekolah lain itu ada yang 4 dan bahkan 5 jurusan. Dan ketiga kubah ini juga berfilosofi bahwa pada saat ini setelah 34 tahun kita lulus dari 28, beberapa dari kita mungkin sudah memiliki organisasi sendiri, bahkan kelompok-kelompok keislaman dan pengajian-pengajian. Kemudian di atas 3 logo ini ada 1 logo berwarna hijau muda. Ini berfilosofi bahwa kita berada dalam satu naungan. Yang pertama adalah sebagai alumni SMA 28, dan pada saat ini kita telah terkumpul dalam suatu komunitas alumni SMA 28 Angkatan 9 yang saat ini dipimpin oleh Bapak Ramon Faisal Litai.
Kemudian di bawah keempat kubah ini ada tulisan MTA 2889. Tulisan ini bermakna bahwa keempat kubah tersebut berdiri di atas wadah yang bernama MTA 2889. Yang insya Allah wadah ini kita cita-citakan sebagai pemersatu alumni 2889 yang beragama Islam atau umat Islam alumni 2889 khususnya, dan umumnya itu alumni 28 semua angkatan. Itu cita-cita kita insya Allah. Kemudian di bawah tulisan MTA 2889 ada tulisan kokoh spiritual. Tulisan kokoh spiritual ini merupakan salah satu misi utama dari dibangunnya MTA 289, yaitu mengajak seluruh kaum muslimin alumni 2889 untuk bersama-sama membangun spiritual yang kokoh sebagai bekal kita untuk berjumpa kembali di Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar adalah salah satu telaga di surga, insya Allah bersama dengan Rasulullah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai filosofi dan makna dari lagu kita yang baru. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kita minta ini ya, sambutan dari Ibu Eliza. Dari Ibu guru kita, Ibu Eliza. Oh iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari alumni UNAS. Ya, terima kasih atas partisipannya dalam acara ini. Kepada Ibu Eliza. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang untuk acara hari ini. Kebetulan berkesempatan hadir. Kemarin banyak yang izin ya, Abi ya. Nggak bisa hadir. Kebetulan hari ini bisa. Ibu melihat acara ini sangat bagus ya, terutama untuk menjalin silaturahmi sesama alumni SMA 28, terutama yang Muslim. Kemudian banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan selama kegiatan tadi, walaupun Ibu menyimak aja ya, jadi di sini menyimak aja. Nah mungkin di sini Ibu sebagai guru di 28 yang sebenarnya udah pensiun tapi masih aktif ngurusin kegiatan anak-anak di SMA 28. Kebetulan di sini ada Teti Rani. Oh iya. Coba. Nah, itu pengurus komite sekarang di 28, Abi. Oh gitu. Jadi mana Ibu Teti Rani. Enggak, kameranya. Assalamualaikum Mbak Eliza, teman-teman semua. Ibu Teti on-cam dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebentar. Tadi Ibu lihat ada Antin ya? Antin ya. Nah, itu juga kan di 28 putrinya, putra-putrinya ya. Ibu juga ngajar ya. Nah, kemudian mungkin Ibu mau sampaikan kegiatan karena Ibu lihat tadi ada pembicaraan tentang peduli di bulan Ramadan gitu ya. Mungkin sudah mendengar semua bahwa itu yang ngomong Bu Ayit tuh. Iya. Ibu nyimak tadi tuh. Jadi di ISMA 28 itu banyak sekali program unggulan ya. Terutama nih mau bulan Ramadan ini yang kita sebut dengan peduli Ramadan gitu ya. Peduli Ramadan. Jadi sekarang anak-anak rohis kita baru juga dengan mereka karena nggak bisa ketemu ya lewat Zoom juga rapat-rapatnya. Tuh, mungkin nanti beberapa hari ini bisa ketemu di sekolah. Karena yang kelas 12 sekarang sudah boleh ujian di sekolah ya, walaupun itu sampai hari Selasa. Jadi di kegiatan peduli Ramadan mungkin Antin yang udah pengalaman juga, kita itu selalu berikan santunan kepada selain dari anak-anak di 28 sendiri, kebetulan juga banyak anak-anak yang membutuhkan, kemudian lingkungan SMA 28, lingkungan guru dan lain sebagainya. Yang biasanya kita mendapatkan sampai 1.500 paket gitu. Jadi ini Ibu sekalian menghimbau, boleh ya? Boleh Bu. Boleh Bu, kami siap membantu. Saya diatur. Tapi Ibu Teti Rani nggak on cam ini Bu, kita nggak kenal Ya jadi. mohon maaf lagi tidak berhijab. Ambil kerudung dulu. Iya, lagi lepas jilbab Bu. Pakai mukena aja kali.
Ustadz Ayat penasaran tuh Ustadz Ayat itu. Udah kenal kok, udah kenal sama Teti. Aku belum. Wah, Teti Abi alumni kagak boleh. juga. Ya, jadi beterusin ya. Jadi Ya, Bu. kegiatan Ramadan kita itu yang namanya Peduli Ramadan, kita berbagi paket. Nah, paket itu kita nilai dengan uang 150.000 per paket. Ada beras, ada gula, gitu, ada tepung terigu, ada teh, ada minyak. Cuman sekarang lagi masalah dengan minyak rupanya. Mahal, Jadi kita lihat. Oh, di tempat Ayat banyak, Bu, di tempat Ayat, Bu. Oh, banyak, ya boleh. Ya, tempat Ayat Di banyak. lantai, Bu. Siapa yang membantu, yang donasi untuk kegiatan ini, yaitu dari orang tua termasuk alumni. Jadi tiap tahun itu alumni ikutan gitu loh. Jadi kita pernah dapat 1.500 paket atau 1.400 paket. Nah, itu kita bagi-bagi termasuk orang-orang yang sekitar kita lah, semua satpam semuanya gitu. Jadi pasukan kebersihan yang ada di sekitar itu, di kelurahan dan sebagainya. Nah, 2 tahun kemarin selama pandemi kita kan nggak boleh mengumpulkan orang ke sekolah. Makanya kita bagi dalam bentuk uang. Kita mendapatkan uang kemarin 140 juta ya. Nah, dalam bentuk uang, tetapi dengan nilai uang tersebut tidak banyak orang yang dapat bagian. Karena kan kita nggak enak membagi satu orang 150.000 gitu. Akhirnya kita membaginya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, tahun ini kita mau coba kembali ke seperti semula. Jadi dalam bentuk paket supaya lebih banyak yang dapat. Jadi CR-nya dapat dan SMA 28-nya juga. Karena di kantongnya itu akan ada logo SMA 28, kegiatan Ramadan SMA 28. Gitu. Jadi nanti beberapa hari ini mungkin anak-anak kan akan menyiapkan ya proposalnya dan sebagainya untuk kegiatan ini dengan harapan alumni selalu membantu. Kemarin kok ada bantu ya buat renov masjid ya, alhamdulillah sudah bagus masjidnya. Kemarin Ramon sudah datang juga, Antin sudah datang, banyak sudah datang lihat kondisi masjidnya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau anak-anak masuk sudah bisa. Biasanya kita itu mengadakan buka puasa di sekolah itu rame-rame seru pegang. Jadi waktu terakhir tahun 2019 seperti itu. Nah, tapi kemudian tidak bisa, tapi nggak tahu nanti mudah-mudahan kita bisa kumpul kembali. Nah, itu salah satu kegiatan yang bagus sekali. Sementara itu ada lagi 28 mengajar namanya. Jadi anak-anak 28 itu pergi ke tempat-tempat seperti di kolong jembatan dan sebagainya, itu memberikan materi. Alumni juga, ada anak rohis juga, seperti itu. Boleh ikut nggak, Ibu? Boleh sekali. Nanti kita ini kan. Aku sama Ayat nanti mau ngajar apa Yud kita Yud? Silat. Ngajar apa? Silat indah, Bu. Silat. Aduh. Jadi dalam berapa bulan ini jadi anak-anak itu Kalau sudah bulan mau ngajar ngaji itu Bu, bulan Bu. Bulan jadi banyak sekali kegiatan. Amin. Ada guru agama nggak sih? Kita perlu guru agama nih, tapi yang oke lah gitu. Ah itu bulan bisa tuh Bu. Dia udah lulus barbeque. Abi. Ada Bu. Ustaz Mamo ada Bu. Ustaz Albaini ada. Kita banyak Ustaz stok ada. Ustaz. Ustaz Ya, Abi ada. jangan. Abi kali ya. Ya, jadi banyak sekali kegiatan terutama yang di bulan Ramadan. Kemudian anak-anak juga punya kegiatan yang namanya Garuda Gagas Suara Pemuda. Jadi mereka akan mengadakan telekonferensi macam-macam webinar dan sebagainya. Kemudian nanti di bulan Mei ada lagi biasanya kita kunjungan ke DPR MPR. Webinar boleh tuh Bu, undang saya Bu ya. Nggak usah pakai honor. Iya, kalau alumni Cukup juga nggak tiket pakai honor dong, tiket ya, paling jam di Jakarta aja, nggak usah honor. Wah, berat di ongkos itu. Jadi seperti itu kegiatannya. Jadi kunjungan ke DPR MPR yang biasanya datang ke sana, tapi setahun ini nggak bisa dilakukan. Jadi mungkin secara online dengan anggota dewannya, anak-anak dapat ilmu yang luar biasa. Banyak sekali pokoknya deh. Tolong ikutin teruslah kegiatan 28. Itu ada Teti Marani, ada Mbak Antin tuh. Sebentar lagi anaknya akan lulus juga. Jadi banyak pembantu SMA 28. Itu aja ya. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ayat nanti support Bu. Terima kasih Bu Eliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eliza, Bu Budi. Baik, kita tutup acara malam ini dengan doa kepada siapa? Ustadz Manca. Mamo tuh. Mamo ada. Ada Mamo. Tuh Ustadz Mamo aja. Mamo ada, Mamo. Masih ada kan ya? Ustadz Mamo. Kami persilakan. Udah nggak ada kayaknya deh. Oh, sudah nggak ada ya. Oke, silakan. Pak Manca. Kami persilakan untuk menutup acara. Doa. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita tutup acara pengajian bulanan kita pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah terlebih dahulu sebelum berdoa. Al-Haziniyah walikulinatin solihah walihadat Nabi Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahalazim. 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 Walakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wa fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana falakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nasulka salamatan fid din, wafiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut, wan najati minan nari wa ala fahindal hisab. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma ighfir li fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Dengan demikian malam ini selesai sudah semua acara. Oh ya, kita ingatkan bahwa untuk selama bulan Ramadan kegiatan pengajian bulanan ditiadakan dan insya Allah kita akan bertemu lagi bulan Mei. Insya Allah. Ya, insya Allah. Bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Eliza. Bu Eliza. Terima kasih Bu Eliza. Semoga teman-teman bisa support. Nanti semoga stay dulu ya. Insya Allah Bu Eliza. ya, sukses kan lah. Bu aja masih sisa kok. Saya Mahayit nanti sama Wulan, Bu. Iya. Oke, nanti kita undang, pengen ketemu deh alumni juga, kita meeting bersama gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Insya Allah. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stay dulu dong. Abi bisa aja dari Jambi nggak datang ke Jakarta, gue udah koyak.
Emang Abi kan biasa demen lempar itu, lempar